Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan kesediaannya untuk membuka jalur dialog langsung dengan Iran di tengah situasi yang semakin memanas akibat konflik regional dan tekanan dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi dalam sidang parlemen pada Senin, tanggal 6 April tahun 2026, sebagai respons atas meningkatnya ketegangan yang dipicu ultimatum Presiden Donald Trump terkait pembukaan Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa pemerintah Jepang tengah mempersiapkan dialog tingkat tinggi dengan Iran pada waktu yang dianggap tepat. Kami sedang mempersiapkan dialog di tingkat kepemimpinan. Jepang akan melakukan segala upaya untuk memulihkan perdamaian, ujar Takaichi, tanpa merinci lebih lanjut siapa pihak Iran yang akan menjadi mitra pembicaraan, sebagaimana dikutip dari Kyodo News. Langkah diplomatik ini diperkuat oleh upaya Kementerian Luar Negeri Jepang. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi menyampaikan keprihatinan mendalam kepada mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, terkait meningkatnya intensitas serangan di kawasan. Dalam komunikasi tersebut, Jepang mendorong Iran untuk terlibat secara konstruktif dalam upaya diplomasi internasional guna meredakan konflik. Jepang lindungi pasokan minyak. Langkah Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk membuka jalur dialog langsung dengan Iran dipengaruhi oleh kepentingan strategis Jepang di sektor energi, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya alam, Jepang sangat bergantung pada impor energi, khususnya minyak mentah dari Timur Tengah. Lebih dari 90% kebutuhan minyak Jepang dipasok dari kawasan tersebut, dengan sebagian besar distribusinya melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang kini berada dalam tekanan akibat konflik dan kebijakan Iran. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong Tokyo untuk mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan. Gangguan atau penutupan Selat Hormuz berpotensi langsung menghambat pasokan energi ke Jepang, yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dalam perkembangan terbaru, kekhawatiran terhadap keamanan jalur tersebut semakin meningkat setelah Iran memberlakukan pembatasan akses sebagai bagian dari respons terhadap tekanan geopolitik. Penutupan de facto Selat Hormuz dinilai menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara-negara pengimpor energi lainnya yang bergantung pada jalur tersebut. Situasi ini mendorong pemerintah Jepang untuk memperkuat pendekatan diplomasi sebagai langkah preventif. Upaya membuka dialog dengan Iran dipandang sebagai strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus menekan risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Dengan demikian, inisiatif diplomatik yang diambil oleh Perdana Menteri Takaichi tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian regional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk melindungi kepentingan energi dan ekonomi Jepang di tengah ketidakpastian global. Sejumlah negara siap mediasi perang Iran. Sebelum Jepang mengambil langkah diplomatik, Rusia lebih dahulu menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah. Melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah proposal perdamaian sejak awal krisis. Moskow menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi apabila dibutuhkan, dengan tujuan mendorong peralihan situasi dari jalur militer menuju jalur diplomasi. Rusia menilai bahwa eskalasi konflik berpotensi semakin tidak terkendali dan dapat mengancam stabilitas global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Posisi Rusia dalam konflik ini dinilai strategis, mengingat hubungan dekatnya dengan Iran sekaligus komunikasi yang tetap terjaga dengan pihak lain seperti Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Moskow untuk memainkan peran sebagai jembatan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan. Seiring dengan langkah Rusia, China dan Pakistan juga aktif mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat bahwa dialog menjadi satu-satunya solusi realistis untuk mengakhiri perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Koordinasi antara kedua negara diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi di Beijing yang mempertemukan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Pertemuan tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret dalam mendorong perdamaian, sekaligus memperkuat kerjasama diplomatik di tengah situasi yang semakin kompleks. Dalam pernyataan bersama, China dan Pakistan juga menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran strategis, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia. Stabilitas kawasan ini dinilai krusial bagi perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. China sendiri mengambil posisi yang relatif hati-hati. Meskipun sempat mengecam serangan awal terhadap Iran, Beijing kini lebih fokus pada upaya mendorong gencatan senjata serta menjaga stabilitas pasokan energi, mengingat perannya sebagai salah satu importir utama minyak Iran. Sementara itu, Pakistan berupaya memainkan peran lebih aktif dalam mediasi. Perdana Menteri Shehbaz Sharif bersama pimpinan militer Syed Asim Munir dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rangkaian upaya diplomatik dari berbagai negara ini menunjukkan bahwa konflik yang berkembang tidak lagi menjadi isu regional semata, melainkan telah menjadi perhatian global yang membutuhkan penyelesaian kolektif melalui dialog dan kerjasama internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.